semua pasti dalam keadaan sehat ya, dan tetap harus jaga kesehatan. Oke? Nah, kita mau melanjutkan kegiatan belajar kita untuk PPKN. Memi ajak anak-anak untuk menyiapkan terlebih dahulu buku cetaknya. Jika sudah, materi kita masih di bab 3 mengenai peraturan perundang-undangan nasional. Hari ini kita akan membahas bagaimana proses pembuatan peraturan pemerintah, kemudian proses pembuatan atau penyusunan peraturan presiden, proses penyusunan peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, anak-anak boleh baca dulu buku cetaknya di halaman 58 sampai 59. Materi kita ada dari halaman 58 sampai 59. Setelah anak-anak selesai membaca, nanti dengarkan penjelasan Mem Yani mengenai materi kita pada hari ini. Bab 3, Peraturan Perundang-undangan Nasional. Subbab B, Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional. Kita akan membahas proses pembuatan peraturan pemerintah atau disingkat PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat yang kedua. Peraturan pemerintah atau PP ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Contoh dari peraturan pemerintah adalah PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005. Tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, bagaimana proses pembuatan peraturan pemerintah? Tahapan penyusunan peraturan pemerintah melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah atau PP. Disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Tahap kedua yaitu tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. Tahap ketiga, tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden, ini sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Jadi, proses pembuatan peraturan pemerintah setelah penyiapan rancangan peraturan pemerintah yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi, maka rancangan tersebut akan diserahkan kepada Presiden melalui Sekretaris Negara. Dan selanjutnya rancangan peraturan pemerintah akan diundangkan oleh Sekretaris Negara. Itu adalah proses atau tahapan penyusunan peraturan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses penyusunan peraturan presiden. Sebelum kita membahas mengenai proses penyusunan peraturan presiden, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunan peraturan presiden ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut. A. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. B. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. C. Pengesahan dan penetapan oleh presiden. Jadi, untuk peraturan presiden merupakan tanggung jawab presiden dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai proses penyusunan peraturan daerah. Peraturan daerah ada 2. Ada peraturan daerah provinsi dan ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Kita akan membahas yang pertama mengenai peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.
Peraturan daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses penyusunan peraturan daerah provinsi. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. A. Rancangan peraturan daerah provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. B. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. 1. DPRD provinsi mengajukan rancangan peraturan daerah kepada gubernur secara tertulis. 2. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan peraturan daerah provinsi. Penyusunan yang ketiga, apabila proses persetujuan bersama, rancangan peraturan daerah disahkan oleh gubernur menjadi peraturan daerah provinsi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana proses penyusunan peraturan daerah jika yang mengusulkan rancangan adalah gubernur. Proses penyusunannya adalah sebagai berikut. 1. Gubernur mengajukan rancangan peraturan daerah kepada DPRD provinsi secara tertulis. 2. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan peraturan daerah provinsi. Ketiga, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan peraturan daerah disahkan oleh gubernur menjadi peraturan daerah provinsi. Itu adalah proses penyusunan peraturan daerah provinsi, baik yang diusulkan oleh gubernur maupun DPRD. Pembahasan kita yang terakhir pada pelajaran hari ini yaitu mengenai proses penyusunan peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Peraturan daerah dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, bagaimana ya proses penyusunan peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota? Proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Yang A. Rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, atau peraturan daerah tersebut dapat diusulkan oleh bupati atau wali kota. Proses penyusunan rancangan peraturan daerah jika diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota. Proses penyusunannya adalah sebagai berikut. 1. DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan peraturan daerah kepada bupati atau wali kota secara tertulis. 2. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan peraturan daerah disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses penyusunan peraturan daerah jika diusulkan oleh bupati atau wali kota. Proses penyusunannya adalah sebagai berikut jika rancangan peraturan daerah tersebut diusulkan oleh bupati atau wali kota. 1. Bupati atau wali kota mengajukan rancangan peraturan daerah kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. 2. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan peraturan daerah disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, anak-anak, itu adalah proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi perlu diingat, setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan proses masing-masing dan harus memperhatikan aspirasi rakyat.
Rakyat harus berpartisipasi, kritis, dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pelajaran PPKN. Tugas anak-anak hanyalah menonton video pembelajaran pada hari ini, kemudian pahami dan mengerti mengenai materi kita yang sudah Memiani jelaskan melalui video pembelajaran ini. Oke, bisa semuanya? Oke, jika sudah, Memiani hanya berpesan kepada anak-anak untuk tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you.